Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'abbi sayyatal hasanata tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim. Masyar muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kegiatan Jumat kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa mencurahkan nikmat sehat dan panjang umur kepada kita semua, sehingga pada kesempatan Jumat siang yang barokah ini kita mampu melakukan ruku, kita mampu melakukan sujud dan tadarruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang sangat besar, mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita kerjakan, baik itu ibadah sunnah ataupun ibadah wajib, insyaallah sama-sama mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan syariatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang selalu istiqomah, mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di hari kiamat nanti kita akan termasuk ke dalam barisan atau hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika nabi-nabi sebelumnya tidak mampu memberikan syafaat tersebut, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk tidak bosan-bosannya untuk selalu meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artian takwa yang sebenarnya, yaitu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan sejauh mungkin apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridha dan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia itu merupakan satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan dengan kesempurnaan. Allah bekali manusia dengan kedua akal, kemudian dengan kedua penglihatan, dengan kedua tangan, dengan kedua kaki, agar anggota tubuh tersebut digunakan sesuai dengan fungsinya dan tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kesempurnaan penciptaan yang dimiliki oleh manusia, kemudian manusia otomatis menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya bisa iya, bisa tidak. Maka di dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah berfirman bahwa ada 4 golongan, ada 4 cara, ada 4 kaifiah bagaimana caranya bisa mulia dan mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama bunyi ayatnya adalah alladzina idza asabathum. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Jadi kalau kita pingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadilah dermawan, jadilah orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat. Jangan sampai kita menjadi penerus-penerus kurun di abad modern. Jangan sampai kita menjadi sahabat-sahabat Sa'labah yang ketika zakatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran tidak mau berbagi, lantaran tidak mau memberikan sedekah dan sebagainya. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat berjamaah, ada salah satu sahabat yang selalu diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Sahabat itu namanya Sa'labah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Sa'labah, kenapa ketika engkau datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah ini datangnya paling akhir, kemudian pulangnya paling awal? Ditanya oleh Rasulullah SAW. Kemudian Sa'labah menjawab, wahai Rasulullah, engkau perlu tahu, aku ini adalah orang miskin. Aku ini adalah orang papa yang tidak punya apa-apa. Aku hanya punya satu sarung, hanya punya satu kain. Ketika kain atau sarung ini saya pakai untuk melaksanakan ibadah bersama engkau ya Rasulullah, istriku telanjang di rumah dan menunggu sarung yang aku pakai. Oleh karena itu ya Rasulullah, doakan aku supaya menjadi orang yang kaya. Insya Allah kalau sudah menjadi orang kaya, aku akan rajin sedekah, aku akan rajin untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah bersama engkau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, wahai Sa'labah, engkau hidup dalam kemiskinan, engkau hidup dalam kemelaratan, itu sudah cukup bagimu. Jangan sampai ketika Allah memberikan harta yang banyak kepadamu, kemudian kamu tidak amanah. Kemudian karena Rasulullah SAW didesak oleh Sa'labah untuk didoakan supaya menjadi orang kaya, kemudian Rasulullah memberikan kambing. Wahai Sa'labah, ini kambing, bawa ke rumah, kemudian rawat. Insya Allah kambing ini akan memberikan berkah kepada kamu. Kamu akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui kambing-kambing ini. Kemudian setelah 5 bulan, 1 tahun kemudian, kambing itu beranak yang sangat banyak. Kemudian setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian Sa'labah itu lupa akan janjinya yang pernah diucapkan kepada Rasulullah SAW. Ketika melaksanakan sholat jamaah, Rasulullah bertanya, wahai sahabat, kemana Sa'labah? Kok sudah jarang melaksanakan sholat berjamaah kepada kita, bersama kita? Kemudian sebagian sahabat menjawab, wahai Rasulullah, sekarang Sa'labah sudah menjadi kaya, sudah menjadi orang yang sangat kaya raya, kambingnya banyak ribuan ekor, sehingga Sa'labah sudah tidak sempat untuk datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat bersama kita ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat, wahai sahabat, silahkan datang kamu ke rumah Sa'labah, minta zakatnya, minta infaknya, minta kurbannya. Mudah-mudahan Sa'labah memberikan itu. Kemudian 2 sahabat itu mendatangi rumah Sa'labah. Assalamualaikum, kata sahabat itu. Waalaikumsalam. Ada apa sahabat? Ya Sa'labah, saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat, untuk mengambil infak, untuk mengambil kurban yang dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Bukannya memberikan zakat dan infaknya kepada sahabat itu, tetapi Sa'labah malah menghina sahabat itu dan menghina Rasulullah SAW. Wahai sahabat, silakan sampaikan kepada Rasulullah, aku tidak akan pernah mengeluarkan zakat dan infak. Ini adalah bentuk pungli dan pungutan yang aku tidak suka dengannya itu. Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami tadi mendatangi rumah Sa'labah, kemudian Sa'labah tidak mau memberikan zakat itu. Kemudian Sa'labah kemudian Rasulullah SAW berkata kepada sahabat itu, silahkan sampaikan salamku kepada Sa'labah. Harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kalau tidak diberikan infaknya, kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar saja ketika 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan kambing
ratusan dan ribuan ekor yang dimiliki oleh Sa'labah itu kemudian mati terkena wabah. Kemudian Sa'labah menjadi manusia yang miskin. Ada sisa-sisa harta yang dibawa kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk memohon ampun karena sudah mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW kemudian mengambil segenggam pasir, kemudian ditaburkan di atas kepada Sa'labah. Wahai Sa'labah, inilah harta yang kamu cari selama ini. Sudah menjadi buih, sudah menjadi sesuatu yang tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sa'labah ditolak zakatnya, ditolak infaknya oleh Rasulullah SAW, dan Sa'labah mati dalam keadaan miskin dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kekayaan, kemiskinan itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau dicoba, kalau diberikan ujian berupa kemiskinan, rata-rata manusia mampu. Ketika Allah memberikan ujian berupa kekayaan dan harta yang sangat banyak, maka manusia jarang untuk melalui amanah tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, caranya agar kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang mampu menahan emosi atau bisa mampu memanajemen emosinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah momen kita untuk mengevaluasi diri terhadap puasa yang sudah kita lakukan pada beberapa bulan yang lalu. Apakah benar puasa kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita masih menuruti hawa nafsu? Hanya kita dan Allah yang mengetahui. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Kalau kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadilah pemaaf, jadilah orang yang selalu memaafkan orang lain. Dosa itu ada dua, ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama manusia. Kalau kita berbuat maksiat, kalau kita meninggalkan sholat, cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala taubatnya sangat mudah dan sangat gampang. Kita meninggalkan apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosa kita sudah diampuni. Beda dengan dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Seseorang yang mengambil harta orang lain, maka Allah tidak akan pernah mengampuni seseorang ketika seseorang tersebut belum mengembalikan harta, belum mengembalikan hak-hak orang yang telah kita jahati atau kita zalimi. Maka jagalah perilaku, kemudian ucapan kita, tindakan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta dan senang kepada orang yang memaafkan. Orang yang berbuat ihsan atau muhsinin. Ihsan itu apa? Yaitu membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Ada istilah, ada slogan yang salah kita pahami selama ini. Kalau kamu berbuat jahat, maka saya akan lebih jahat lagi. Kalau kamu berbuat baik, maka aku akan lebih baik. Ini adalah perkataan yang salah. Ini adalah perkataan atau istilah yang salah. Rasulullah SAW selalu mengajarkan, kalau kita dijahati, kalau kita dizalimi oleh orang lain, balaslah kejahatan, kezaliman itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Dzulqa'dah ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keberkahan, kita diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu kewajiban ataupun yang sunnah-sunnah. Insyaallah kita akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجة برحمتك أرحم الراحمين اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا لذكركم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة. الله أكبر الله